Ivan. Oke, selamat datang. Selamat datang di podcast Meja Bual, satu meja banyak cerita. Oke. Nah, jadi perkenalkan dulu ini Bang Ivan. Nah, Bang Ivan mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Bang Ivan ini kerjanya apa sih? Gitu. Oke, baik. Nama saya Ivan TS. Saya sehari-hari bekerja di salah satu perbankan BUMN yang ada di Kota Tanjung Pinang. Selain bekerja di bank juga sampingan lah, ada usaha kecil-kecilan itu apparel jersey, custom baju, kemeja dan sebagainya sih untuk ngisi waktu luang. Berarti bisa dibilang side hustle lah kalau orang bilang. Ya. Entrepreneur. Nah, Bang, kan Abang udah ada kerja nih. Ya. Tapi kenapa ingin berusaha lagi? Selain untuk menambah penghasilan ya, pasti juga butuh sampingan kan ya. Dan itu juga sebetulnya sih saya mencari sampingan ini yang sesuai dengan apa ya, hobi sih sebetulnya. Hobi ya. Jadi untuk mengisi waktu luang tapi yang bisa menghasilkan sih jatuhnya. Berarti hobi yang positif. Ya, supaya waktunya juga nggak sia-sia kan. Iya. Tapi kalau misalnya biasa kita bahas tentang hobi sih berarti kerjanya nggak capek dong? Nggak capek pasti. Ya. Mengapa juga usaha juga sesuai hobi ya, itu supaya yang jalannya juga enjoy kan. Iya. Berarti habis Nggak kerja tertekan. susah-susah pulang enjoy. Terus menghasilkan dulunya. menghasilkan uang pasti. Oke, Abang kan tadi sempat bilang kalau bikin jersey. Iya. Nah, sebenarnya jersey yang Abang bikin itu jersey seperti apa, Bang? Jadi jersinya sih bervariasi sih Bang. Jadi untuk awal sekali sih emang hobi saya kan bola, futsal, sepak bola segala macam. Awalnya emang fokusnya di dua itu aja. Di awalnya. sepak bola dan futsal ya. Itu jersinya sih ya custom jersey yang sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi selama ini juga saya kan hobi futsal nih. Dulu nih zaman sekolah main bola. Kalau mau pesan baju beli ya pasti yang udah ready nih. Misal contoh salah satu brand mungkin Nike, Adidas segala macam. Ya udah yang ada gitu kan. Terus juga kemarin tergerak sih. Awalnya nih saya kan dulu ikut komunitas fans club nih. Oh, fans club di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Oke. Kebetulan 2014 saya ketua fans club United Indonesia. Oh. Manchester United. Oh. Kemarin 2015 pernah ada Munas di Bandung. Jadi seluruh ketua se-Indonesia itu ngumpul. Berarti Abang ketua di Tanjung Pinang atau di Kepri? Di Tanjung Pinang. Di Tanjung Jadi Pinang. setiap kota pasti ada satu-satu ketuanya. Oh gitu. Berawal dari situ sih sebetulnya usahanya. Itu fans club kayak gitu itu official atau gimana sih? Kayak maksudnya dari emang Manchester United Indonesia ada pilihan-pilihannya Ada atau pilihan-pilihan. bagaimana? Jadi kalau untuk Manchester dari MU-nya itu sendiri yang resmi itu United Army. United Army. Terus Terus baru juga diturun-turunin. ada United Indonesia sama Indo Manchester United. Jadi ada 3 sih sebetulnya. Berarti per kota. Pecah 3 nih. Per kota berarti? Iya. Enggak per provinsi. Ya, per kota. Oke. Jadi awalnya gitu, 2015 ketemu nih sama ketua-ketua. Nah, kebetulan waktu itu di Bandung dan juga ketua umumnya itu orang Bandung. Oh, ketua. Nah, dia juga memiliki usaha sama sih yang seperti saya jalanin ini. Awalnya dari dia, sharing, wah tertarik nih. Saya pernah pesan sama dia, yang buat saya tertarik, yang pertama, dia bisa desain sesuai keinginan kita nih. Mau bentuk bunga-bunga atau desain grafis seperti apa bisa. Yang kedua, saya melihat nih waktu pulang saya pakai, baik nih teman-teman nanya kan, wah buat di mana nih, di Bandung. Terus seiring jalannya waktu 1-2 bulan, saya lihat kok makin banyak nih yang nanya, oh pesan titip segala macam. Akhirnya 2016 saya kembali lagi jalan-jalan kebetulan ke Bandung, ngobrol sama teman. Akhirnya itu saya coba sharing sih, awalnya iseng saya bilang, bisa gak sih saya buat di kamu nih tapi pakai brand saya bilang. Berarti akhirnya bisa kata dia, kita kerja sama sampai 2017 betul-betul itu awal mula saya buat usaha itu. Berarti ya seru juga ya. Berarti konsep awalnya bisa dibilang dari permintaan. Dari permintaan dari sekitar kan. Tapi kalau misalnya emang kayak gitu, emang kalau cuma custom gitu ya di Tanjung Pinang emang nggak bisa Bang? Kenapa harus sampai ke Bandung gitu? Nah kebetulan di 2016 sampai 2017 memang belum ada semacam aparel yang nerima custom sesuai desain sendiri. Di Tanjung Pinang belum ada ya? Tapi kalau sekarang udah ada. Abang pionirnya berarti? Iya, bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk jersey ya. Jersey. Tapi ya seru juga ya kalau udah ada komunitas, berarti
bisa dibilang kan jalan bisnisnya tinggal ngalir aja. Ya. Tinggal maksudnya dari orang-orang tinggal nanya-nanya, oke bisa lanjutkan. Betul. Jadi sebetulnya itu sih salah satu apa ya keuntungan sih ikut komunitas, jadi relasi juga makin banyak kan. Terus dalam menjalankan bisnis ini abang ada ini gak sih misi abang dalam menjalankan bisnis ini apa sih? Untuk Misi. mungkin untuk Tanjung Pinang, untuk komunitasnya atau apa gitu? Jadi kalau untuk misi sih untuk awal sih paling ya untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri sih ya. Saya juga hobi futsal. Kebetulan juga di Tanjung Pinang sendiri juga belum ada kan. Jadi saya mencoba untuk apa ya beri kemudahan pada teman-teman di Tanjung Pinang dan sekitarnya Bintan. Ya udah sih kalau kita mau buat kenapa harus jauh-jauh nih? Nah, kita ada di sini gitu kan. Jadi yang pertama itu, yang kedua juga karena hobi futsal biar nggak jauh-jauh nih kalau saya sih. Jadi emang kalau misi atau target saya sih ya, saya pengen punya usaha itu yang sesuai hobi saya. Satu, betulnya cita-cita saya itu pengen punya ini ke depan ya, pengen punya lapangan futsal. Lapangan futsal. Ya, Oke. pengen punya akademi futsal, pengen punya aparel jersey sendiri ya. Itu salah satu mungkin udah terwujud nih. Ya. Tinggal beberapa lagi. Pokoknya intinya saya pengen apa ya punya sebuah usaha yang sesuai passion saya sih di bidang olahraga Berarti futsal kalau pastinya. kalau misalnya ngomongin akademis futsal, abang kan komunitasnya besar nih. Abang lebih sering main sama yang mungkin U18 atau yang udah rekan-rekan kerja atau apa atau udah bahkan udah mulai melatih. Kalau melatih saya sudah. Jadi Sudah. tahun 2018 kebetulan kemarin ada semacam pelatihan itu ngambil lisensi pelatih. Saya sudah ikut kemarin di Batam itu sama pelatih timnas tuh coach Panca Fauzi. Alhamdulillah kalau untuk sertifikat pelatih futsal udah ada saya. Oh, futsal. Sudah ada. Tapi kalau futsal sama sepak bola sama nggak sih pelatih? Beda ya. Jadi kalau untuk kita mau melatih sepak bola harus ambil lisensinya lagi. Kalau futsal udah ada. Jadi kalau dibilang tadi targetnya di usia berapa? Kalau untuk saya sih sekarang sih udah mulai nih. Tapi jatuhnya bukan sebuah akademi sih. Awalnya sih dari komunitas. Jadi tahun 2018 saya bentuk sebuah komunitas futsal Tanjung Pinang. Kenapa saya buat komunitas itu? Memang kebetulan waktu di 2018 ini menurut saya ya. Jadi semacam asosiasi futsalnya tidak berjalan dengan baik. Dengan baik dalam artian pasif nih, nggak ada kegiatan segala Kurang macam. kegiatan. Saya coba tanya, kebetulan memang kendalanya sih memang dulu tentang uang. Jadi ketika nggak ada bantuan atau segala macam dari pemerintah, pasti mereka juga nggak bisa jalan kan? Ya. Dari mana? Jadi saya tergerak dengan teman-teman yang memang sehobi ya, kita hobi futsal. Udah sih daripada kita mengharapkan pemerintah, ya mungkin nggak selalu ada anggarannya di situ kan. Memang kita tahu pasti ada anggaran masing-masing kan. Udah kita coba berdiri sendiri. Jadi 2018 saya sama beberapa teman sepakat untuk buat komunitas futsal Tanjung Pinang. Itu kita ada legalitasnya, udah ngurus semua izinnya. Akhirnya kita itu mitra sama dinas Dispora. Sering buat kegiatan futsal. Berarti sekarang istilah kerjasama dengan Dispora lah ya? Atau Ya, enggak? beberapa kegiatan ada, tapi tetap kita berdiri sendiri jatuhnya. Swasta. Sebetulnya ya biasa kayak gitu kurang orang inisiatif aja sih. Sekarang Iya. udah ada abang kan yang bikin. Berarti komunitas futsal Tanjung Pinang ini beruntung punya abang. Kalau enggak udah jago-jago nggak bisa tampilin bang skillnya. Ya karena event nggak ada jatuhnya. Iya sih, benar. kan. Soalnya kalau saya dulu kan saya juga olahraga kan, tapi dulu eventnya sedikit, terlalu sedikit. Iya. Kalau saya lihat sekarang cabur olahraga, cabur yang aku suka udah banyak eventnya sebelum COVID ya. Iya. Nah tapi sekarang dulu kan enggak. Jadi kalau mana tahu dulu ternyata aku jago banget tapi nggak dilihat. Betul. Kan sayang. Jadi percuma kan kita jago main nih, giat latihan tapi kita nggak ada apa ya? Nggak ada kayak- tujuan. Nggak ada tujuan. Kita mau kemana nih? Gitu. Cuma sekarang sih alhamdulillah juga asosiasi juga udah berjalan. Jadi kita udah sih kayak berjalan berbarengan. Ya. Jadi udah mungkin kalau sekarang sih asosiasi futsalnya mungkin lebih ke pembinaan. Pembinaan ya. Nah, kita mungkin fokus ke semacam pengadaan event dan acara-acaranya. Tapi tadi abang kan udah bilang dapat sertifikat sebagai pelatih. Iya. Nah berarti abang sering berangkat dong ngajarin bawa anak-anak sekolah mungkin turnamen di tempat lain gitu. Kalau untuk sementara sih fokusnya sih di anak usia 21 tahun ke bawah memang sih. Ya anak muda sekolah. Kemarin sih pernah 2018 itu SMA 1. Itu kemarin kita ikut regional yang di Tanjung Pinang. Juara, akhirnya kita ke Batam. Tapi pas di Batam memang belum Bisa bersaing. rezeki. Memang jauh sih memang. Ya nggak apa-apa kan Karena baru emang, baru mulai. Baru mulai.
ntar kan udah lama skill pelatihnya diasah, skill pemainnya juga diasah. Nah itu bagus tuh. Ya sebetulnya sih kalau menurut saya ya, Ah. di Pinang untuk bibit tuh banyak sebetulnya, potensi juga banyak. Cuma mungkin itu dia kurangnya apa ya, Pembinaan. pembinaan satu. Jadi mereka juga yaudah main asal main aja. Jadi nggak ada yang mengarahkan mereka untuk bermain sesuai dengan aturan yang ada, dan juga nggak ada pembinaan. Karena kalau nggak mengharapkan dari pihak swasta, saya rasa juga sulit. Ya, karena pemerintah tetap ujung-ujungnya ya sesuai budget kan, pasti Ya, ngomong anggaran. lagi. Tapi ya kalau misalnya ngomongin soal swasta mau sponsor, ya berarti itu kembali lagi ke prestasi. Kalau Betul. misalnya kita udah ada prestasi kan, nggak mungkin orang-orang swasta ini nggak mau support, itu nggak mungkin. Tapi balik lagi nih, dibalik nih, mau prestasi harus ada pembinaan dulu kalau menurut Ya, saya. jadi mutar-mutar ya. Muter ya. Oke. Terus kalau misalnya ngomongin soal akademis ya, tadi abang kan bilang pengen punya akademis futsal. Ya. Nah sebetulnya akademis futsal yang ideal menurut abang itu gimana sih? Akademi yang ideal ya. Ya. Kalau berbicara akademi, kalau menurut saya itu kalau ketika kita udah masuk akademi itu semuanya sih ditanggung kalau menurut saya ya. Jadi sebuah akademi itu kayak lapangan segala macam itu jadi bukan tanggung jawabnya si pemain. Jadi ya. kayak ada manajemen yang satu sisi, pertama sih harus ada menurut saya investor. Investor. Terus yang kedua ada kerjasama atau mitra dengan beberapa swasta pasti. Yang ketiga yaitu dia harus ada pelatih yang berkompeten. Jadi mungkin kalau untuk berharap dari pelatih lokal sih mungkin kurang. Jadi mungkin sesekali mungkin per 3 bulan, per 6 bulan itu harus ada kayak apa ya, tryout atau mungkin apa ya, kayak mendatangkan pemain atau pelatih internasional atau timnas. Tapi seperti itu abang sendiri kan udah jadi pelatih nih, maksudnya ada sertifikasi pelatih lah. Nah sertifikasi pelatih ini sistemnya gimana? Apakah ambil sekali, terus ada masa berlakunya, atau harus training terus, atau bagaimana? Soalnya kan kalau setahu aku sih, yang namanya pelatih ya harus ikut up to date dulu soal skillnya kan, soal strategi, soal dan lain sebagainya gitu. Itu berarti gimana? Jadi kalau untuk masa berlaku sih nggak ada Ada. expirednya. Tapi untuk tingkatan atau jenjang yang kita ikuti dalam kompetisinya itu ada. Jadi misal contoh saya kan sekarang baru ngambil yang lisensi nasional. Jadi lisensi nasional itu mungkin takarannya untuk melatih itu hanya mungkin sebatas pekan olahraga daerah, pekan olahraga provinsi itu masih bisa. Bisa ya? Saya melatih. Tapi kalau udah di atasnya pekan olahraga provinsi, berarti kita akan ikut nanti ada nama Liga Nusantara. Jadi kayak tim Liga Pro nih. Untuk main di tim Liga Pro, jalurnya harus menang di Liga Nusantara. Nah, untuk Liga Nusantara itu udah beda lagi nih, sertifikat pelatih yang mendampingi. Oke. Jadi ketika kita mau semakin update untuk ke jenjang yang lebih tinggi, otomatis pelatihnya juga harus tinggi lisensinya. Itu sih. Jadi kalau mau main di lokal-lokal aja cukup sebetulnya, Cukup lisensi ya? nasional. Ya. Berarti abang paling jauh bawa anak-anak di Tanjung Pinang itu ke Batam ya? Ke Batam. Dan memang sesuai dengan lisensi yang ada sih sebetulnya. Dan ya sayangnya mereka pas di Batam kan juga belum tersaingi. Iya belum. Kalau saya sih nggak terlalu muluk sih, jatuhnya coba pengen pembinaannya tuh malah dari dasar kalau saya. Jadi Dari dasar. makanya saya bilang punya mimpi, punya sebuah lapangan futsal, sebuah akademi yang mana ketika udah punya lapangan futsal pasti nggak mikirin lagi nih sewa lapangan segala macam, pasti ada Udah fasilitas. udah Ada tersedia. fasilitas, ya. Malah pengennya tuh dari usia 10 tahun, 13, 15. Karena kalau menurut saya di atas 18 atau 20 tuh udah lewat. udah lewat. untuk Udah mulai SMA nih, udah mulai nih pergaulan segala macam kan. Iya. Tapi kalau di bawah itu lebih enak nih binanya nih. Dari dasar banget kita udah tanamkan gimana sih bermain futsal yang benar dan baik sebagai itu. Tapi sekarang kalau yang untuk umur tadi umur 10 kan? Ya, Ya, dulu udah banyak belum sih yang abang latih atau enggak? Masih belum? Belum ada ya? belum terjun sejauh itu sih. Dan di Tanjung Pinang kalau untuk 10, 13, 15 juga belum ada juga. Oh, belum ada. Tapi kalau untuk yang usia 18, 21, kebetulan juga saya kemarin ambil lisensi juga nggak sendiri kan. Kalau untuk di Pinang itu ada waktu rating saya itu ada sekitar 3 orang. 3 orang. 3 orang. Itu ambil lisensinya berarti berangkat Berangkat. tesnya lama gak sih? Gimana sih sistem tesnya? 2 mingguan sih. Mana tahu ada yang mau jadi pelatih kan bisa belajar dari abang ini. Jadi kurang lebih 2 minggu ada pembekalan. Itu ada materi di kelas juga, ada praktek. Gimana sih waktu melatih itu seperti apa, situasionalnya di lapangan seperti apa.
Dan memang kemarin yang memberi sertifikat atau pemateri juga langsung dari pelatih timnasnya. Pelatih timnas ya. Iya. Itu sangat Kurang lebih penting. 2 minggu sih Berarti stay di sana 2 minggu dong. di Batam. Kebetulan deket kemarin, makanya udah ngejar nih, bela-belainin ambil cuti kerja, ngambil. Oh dia selalu nggak selalu di tempat yang Nggak sama. selalu. Dan berarti dia sistemnya buka per periode gitu ya? Ya, jadi anggap dalam 1 tahun tuh mungkin ada, mungkin ya 10 atau mungkin 15 kali nih ada buka lisensi. Tapi nggak melulu, bisa jadi tahun ini nggak ada di Batam. Pindah-pindah ya berarti ya? Oke. Nah, ini ngomongin abang sebagai business owner. Abang bekerja sendirian atau ada tim atau gimana, Bang? Kalau di Tanjung agency Pinang, ya? Jadi kalau untuk di TS Sportwear sendiri, untuk tim saya ada. Jadi saya ada tim desain, saya ada tim produksi itu untuk ya bagian printing, ada tim yang mungkin ngelola di tukang jahitnya juga ada. Terus juga ada admin, sosmed, segala macam. Berarti lumayan ya. Berarti minimal 4-5 orang lah. Ada. Nah, sebagai business owner Bang ya, yang abang lihat dalam atribut karyawan ini sebetulnya apa, Bang? Maksudnya apa? Maksudnya yang paling penting dari karyawan ini apa? Apakah skillnya, ataupun attitude-nya, ataupun apa gitu? Kalau yang penting sih menurut saya yang nomor 1 pasti attitude dulu. Attitude dulu ya. Ketika attitude bagus ya skill dan segala macam. Kalau skill tuh bisa diasah kalau menurut saya. Kalau attitude saya pernah nih ya, kemarin tuh pernah ada admin ya, menurut saya attitude-nya agak kurang. Jadi ya udah, kalau kurang sulit nih, walaupun sebagus apapun skillnya, kalau attitude kurang bisa-bisa kita ditipu-tipu dan Kerjanya nggak nyaman ya? Iya pasti. Order sekian, nanti laparnya sekian kan. Oke, terus budaya di perusahaan abang itu apa sih, kayak yang mungkin abang terapkan dan menurut abang bagus ataupun ada yang tidak bagus gitu? Kalau saya sih selalu menekankan kualitas ya, Bang. Kualitas ya? dan servis gitu ya. Jadi kalau produk ini pasti banyak nih. Bahkan sampai sekarang itu pun untuk custom jersey pun di Pinang Bintan ini udah mulai ya. Mulai banyak nih bermunculan nih. Untuk bahan kurang lebih pasti. Ya pasti. Seperti saya bilang tadi, bahan tuh beraneka macam. Bahan baju beraneka macam ya. Sablon juga seperti itu sama ya. Ketika misal contoh saya pakai bahan A, si B juga bisa pakai bahan A, sama sebetulnya. Yang membedakan adalah yaudah kita jaga kualitas tetap nih. Jadi kalau saya sih kemarin juga sempat ada beberapa karyawan juga bilang, oh ini udah mulai nih, misal ada muncul nih si C muncul nih lagi nih buka usaha nih, harganya lebih di bawah kita nih, gimana nih, udah ketakutan nih karyawan. Tapi menurut saya sih udah jangan panik gitu kan, jangan panik. Udah kita tetap jaga kualitas saja, sama servis kalau menurut saya. Jadi yang membedakan sama kayak kita jualan buah nih, kayak di Batu Lapan tuh buah semua berderet jual buah, ya kan? Jual nasi Padang semua berderet. Yang membedakan mungkin ya servisnya. Sama kayak mungkin di bank nih, bank beda, banyak bank nih di Indonesia pasti baik bank kan. Benar. Yang membedakan selain mungkin di bunga, bedakan pasti servisnya. Gimana karyawan servis nasabah senyaman mungkin nih. Benar. Ya, ketika udah nyaman dia pasti loyal sama kita. Berarti perang harga itu nggak boleh, perang harga itu nggak boleh. Biar aja mereka murah. Ya menurut saya seperti itu ya. Kalau untuk menguatkan tim dan menguatkan diri saya sendiri, mungkin kalau memang ada beberapa nasabah atau konsumen yang lari ya mungkin bukan pasarnya kita. Ya perang harga emang menyesatkan sih, betul. Membuat Dan ekonomi turun semua, Bang. Iya. Dan yang nurunin harga nggak bakal tahan lama menurut saya ya. Ya. Awal-awal aja dia Mereka cuma pengen cari cari konsumen, menjatuhkan yang satu, tapi juga di satu sisi dia pasti buntung sebetulnya tuh. Ya, dan nggak bakal tahan lama kalau menurut saya. Mereka nggak bisa jaga kualitas, soalnya kan yang dipres harga terus. Akhirnya mereka kalau ada supplier, ada apapun, akhirnya aduh ini orang peras harga terus. Ya udah deh, cari bahan yang biasa aja deh. Iya, biar kan untung. udah kasih yang buruknya sesuai harga gitu kan. Karena juga pasti bahan sama itu beda-beda tipis sih. Kita juga pasti paham semua nih kan. Mungkin awal oke nih dia udah aku nggak ambil untung dulu nih, tapi ya nggak mungkin lama-lama dia nggak ambil untung kan. Ya. Mau kasih makan karyawan pakai apa kan? Jadi menurut saya sih udah tetap jaga kualitas sama servisnya yang ditingkatkan. Pasti konsumen nyaman. Benar. Ya. Paling penting inilah ya, kualitas dan customer service yang penting. Terus sekarang kan lagi pandemi kayak gini, Bang. Bisnis abang ke ini gak sih, ke efek gak sih, atau lancar-lancar aja?
Kalau efek sih pasti ada, sedikit banyak pasti berasa banget. Apalagi di awal-awal, di bulan-bulan 4, bulan 5 itu berasa. Karena di satu sisi event atau kegiatan maupun kompetisi pasti nggak ada kan, di stop semua nih sama pemerintah kan. Nah, sebetulnya sih itu seperti apa ya, tantangan sih ya buat kita. Jadi ketika kita udah terjun ke usaha, mau nggak mau ya udah, jadi harus resiko yang ditanggung kan. Ya, benar. Harus adaptif jatuhnya kan. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungan atau situasi yang ada. Jadi kalau saya sih kemarin sempat ya dibilang frustasi atau pusing, sempat ada. Wah, sampingan Stress kurang ini kan, ya. gitu kan. Tapi perlahan saya coba cari inovasi apa sih yang gitu yang bisa kita buat kan. Contoh kecilnya ya. Ketika Covid, orang-orang membutuhkan apa? Masker. Pasti masker. Udah sih, kain-kainnya yang misal biasa dibuat t-shirt jadi masker kain bisa kayak t-shirt kan bahan kambet 30S 24S bisa dibuat masker kain. Jadi saya jatuhnya sih ya udah sih kita cari peluang di saat ini apa, di satu masker. Terus juga di saat Covid, orang mungkin nggak hobi futsal sepak bola ya. Muncullah nih olahraga baru nih seperti sepeda goes. Mungkin terus sekarang mulai ikan cupang, terus e-sport. E-sport kan bisa dilakukan online kan, benar. tanpa ketemu juga bisa. Jadi target saya sih jadinya agak tetap di futsal atau bola, tapi tetap kita cari yang lain nih. Tambah ya berarti. Tambah lagi. Berarti justru karena ada pandemi ntar kalau misalnya pandemi ini selesai, futsal bangkit lagi, ini jalan lagi makin besar. Kan, ya. Dulunya waktu masih futsal, fokusnya futsal aja kan, nggak kepikiran yang lain kan. Ternyata kayak dibukakan jalan nih, oh sebetulnya bisa nih ke e-sport, bisa ke sepeda. Dulunya mungkin saya nggak pernah kenal nih komunitas sepeda kan. Nah, ketika pandemi akhirnya tahu komunitas sepeda, kenal tim-tim ikan cupang. Makin banyak teman jadi ya, makin banyak relasi. Ntar tinggal ini ya, kalau udah pandemi selesai tinggal ngobrol-ngobrol udah keling semua nih. Satu Tanjung Pinang udah bisa dipegang sama Bang Ivan. Kalau kita ambil sisi positif pasti ada. Ya. Tetap ini sih survive dan cari inovasi baru. Tapi emang penting Bang, kalau inovasi ini. Nah, ada pandemi ini kan banyak juga tuh temen aku yang biasalah. Awal-awal pandemi kan kita belum terbiasa, tiba-tiba misalnya biasanya lancar nih jualan, tiba-tiba di-cut gitu kan. Jadi kan bingung. Nah, di sana pasti ada yang mundur karena nggak tahan, atau ada yang lanjut berinovasi terus malah menjadi lebih besar. Kalau Abang berarti jadi lebih besar. Pandemi ini juga kayak membuka sih, untung saya kemarin sempat kepikiran mau buka ini kayak store, sewa ruko atau kios. Sempat kepikiran saya, teman-teman ya baik udah mulai besar nih gitu, coba buka store. Cuma ketika pandemi berpikir, untung saya nggak ambil, mau sewa pakai apa nih? Kan di rumah dulu aja deh itu. Iya. Berarti Abang sekarang kerjanya kalau yang untuk usaha sampingan di rumah ya? Di rumah. Tim-timnya juga berarti setiap hari ke rumah? Ada yang setiap hari, ada yang mungkin kita komunikasinya via online. Oh, via online. Nah, kalau via online itu sistemnya bagaimana Bang? Ya mungkin ya WA kadang lagi pandemi ya mulai muncul nih Zoom ya. Kadang kita sesekali Zoom meeting segala macam. Tapi Abang nggak takut kalau misalnya yang namanya kan biasalah kalau karyawan atau apa gitu kan? Mungkin mereka nggak kerja nih pas nggak dicariin. Itu cara Abang atasinya gimana Bang? Ya enggak sih, sistem percaya satu. Itu dia saya bilang, attitude penting nih. Jadi kita percaya insya Allah lah. Nah, sejauh ini sih yang sekarang sejauh ini oke. Tapi tetap laporan sih, walaupun misal apa setiap hari pasti laporan. Tetap laporan ya. Berarti intinya Abang kasih tugas, misal hari ini tugasnya ini, pokoknya maunya ini kelar aja. Kita nggak perlu nih dia kerjanya mungkin 8 jam gitu, nggak perlu. Yang penting kalau dia kerja 3 jam kelar gitu ya. Fleksibel sih kalau saya. Fleksibel ya. Nggak kayak orang kantoran yang jam 8, jam 4 ya. Jadi bebas kalau hari ini mungkin hari ini nih contoh lagi banyak kegiatan ya kerja udah. Tapi udah berarti besok kerjanya double. Fleksibelnya penting. Itu kan di Indonesia kan udah mulai terapkan WFH, work from home kan. Berarti Abang udah terapkan sebelum pandemi juga. Sebelum pandemi. Jadi nggak kaget lagi, udah biasa. Iya. Tapi kalau misalnya nih kita ngomongin sisi jangka panjang deh Bang. Menurut Abang work from home ini bagus gak sih? Work from home. Jangka panjang ya? Ya, secara jangka panjang. Jangka panjang sih kurang bagus kalau menurut saya. Kurang bagus. Kenapa tuh? Kurang efektif. Dalam artian? Mungkin di salah satu bidang kayak saya mungkin nggak terlalu pengaruh ya. Kalau work from home contoh kayak misal di perbankan atau mungkin di sekolah kurang efektif. Jadi kayak anak sekolah kalau menurut saya sih kalau
Zoom call aja ribet ya. Di satu sisi kita nggak tahu nih apa ya, ekonomi orang nih nggak sama semua, Ya. ya kan? Kayak kita harus pakai Zoom meeting dan segala macam tuh harus butuh kuota segala macam. Bahkan saya juga punya rekanan lah ya, tetangga segala macam juga banyak yang ngeluh. Kadang ya handphonenya, kalau handphonenya nggak support gimana? Itu sih kurang efektif. Itu dalam sisi mungkin ekonomi segala macam ya. Ya. Di satu apa ya, untuk kompetensi juga kurang bagus. Jadi ketika kita ketemu, anggaplah kita mungkin mau prospek nih ya, jadinya simpelnya ya. Kalau bidang saya mau prospek nih, satu nasabah atau konsumen ketemu langsung sama dengan saya komunikasi via telepon tuh pasti beda. Cara penyampaian, tata cara ngomong dan segala macam pasti beda. Jadi menurut saya lebih efektif kalau ketemu langsung. Ketemu ya. Iya. Oh, kamu kayak Apa kurang yang disampaikan tuh pasti lebih dapat sih. kurang dapat inilah. Dapat. Kayak jadi temennya kan jadi kurang. Kalau Iya. biasa kan kita sama customer juga ada yang kayak ternyata akhirnya akrab jadi teman gitu juga Betul. banyak. Kalau online susah ya. Jangankan mungkin sama konsumen atau orang lain yang belum pernah ketemu kan, Iya. sama keluarga atau mungkin bahkan sama pasangan, itu pasti kalau WA itu susah. Kadang suka ada miskomunikasi kan. Iya, dari karena WA. pas kita baca aja kita kan nggak tahu orang ini pas ketik ini pikirannya apa. Betul, dari tanda baca aja sudah buat ini kan miskom kan jadi. Iya. Oke. Berarti abang nggak setuju ya? Nggak setuju kalau saya pribadi ya. Tapi saya lihat kan, karena aku juga ada teman kan yang kerja di perusahaan-perusahaan startup lah di kota besar di ibu kota di Jakarta kan. Nah mereka perusahaan-perusahaan seperti itu ada beberapa udah bilang karena menurut mereka efektif, mereka akan lanjutkan work from home ini walaupun setelah pandemi. Nah tapi itu ketentuannya pastinya untuk orang-orang yang udah pangkatnya tinggi lah bang. Iya. Yang berarti udah dijamin kan apa tanggung jawabnya. Jadi mereka berani. Kalau saya lihat sendiri si Tanjung Pinang kayaknya masih belum. Efektif mungkin dalam sisi ini kali ya, operasional lebih efektif mungkin. Ya itu kan beda jauh bang. Iya, untuk orang kantor pasti mungkin efektif. Iya, kalau misalnya mereka biasanya butuh 50 orang di dalam satu kantor kan, Iya. space yang mereka gunakan kan besar. Iya, Tiba-tiba itu nggak ada AC, nggak ada lampu, jadi dari murah. listrik segala macam ya lebih murah pasti. Jadi- Berasa. Ya, lebih efisien lah istilahnya kalau menurut mereka. Oke. Jadi kalau abang di bisnis di Tanjung Pinang ini ada nggak sih kepikiran mau mungkin ekspansi kemana gitu? Kalau ekspansi sih sejauh ini sih, kalau harapan sih pengen pasti ada. Kita pengen go nasional atau go internasional pasti ada. Kalau sejauh ini sih paling saya untuk go nasional sih paling kemarin sempat ada tahun 2019 tuh ada 3 tim, bahkan 3 tim profesional yang kontak saya. Oh iya. Iya, minta support. Padahal kita juga masih apa ya, sumur jagung kalau menurut saya ya. Umur 2017 baru bentuk, 2019 sudah banyak tawaran apa untuk jadi sponsor gitu atau support brand mereka kan di tim kan. Tapi cara mereka ketemu abang atau tahu abang ini gimana? Kan kalau mereka kontak, abang pasti bingung. Udah dapat dari mana? Soalnya itu nasional lagi. Ya, jadi saya ini salah satu cara saya promosi awalnya nih, kenapa mungkin agak sedikit cepat ya sampai ke nasional segala macam, kayak endorse jatuhnya kemarin kebetulan itu dia relasi juga. Jadi 2016 yang saya bilang itu kan saya ke Bandung, kebetulan partner ini yang di Bandung, ya kan, ketua umum. Nah jadi kami dalam komunitas ini ada beberapa member atau membership anggota kami itu yang main di Liga Pro. Oh. Ya, main pro futsal. Iya. Jadi awalnya dah ketika saya bentuk 2011 nih, dia minta tolong kasih baju, di posting, di posting, akhirnya nambah follower pertama. Yang kedua 2018 ada event kemarin tanding futsal di sini. Skala apa nih? Kemarin tuh skala umum lah, skala umum. Akhirnya ada investor, ada bos lah dalam tim ini. Akhirnya saya menawarkan, bos mau nggak nih supaya juara nih, yuk kita bawa pemain timnas nih. Akhirnya pernah saya bawa nih empat pemain ke Pinang main juara. 2019 awal di Batam ada kompetisi besar tuh ATB. Itu kalau untuk Kepri itu udah luar biasa lah. ATB ya, main di Temanggung. Akhirnya bisikin lagi nih sama bos, kita bawa lagi nih. Akhirnya bawa 10 orang pemain timnas. Jadi sebetulnya awal dari situ
sering pemain timnas pakai baju, kenal nih. Hmm. Udah sih, jadi minta tolong endorse, posting segala macam. Jadi makin di Jawa atau di nasional saya makin apa nih TS footwear kan. Jadi itu sih. Jadi kalau saya endorse-nya tuh kalau sesuai dengan Target market yang benar. marketnya, wah sangat apa ya? Efektif ya. Efektif. Oke, berarti kalau abang pakai endorse gitu, bisa dibilang bisnis ini online shop. Secara garis besarnya online shop ini. Ya, bisa juga. Karena endorse kayak gitu. Iya. Berarti menurut abang selain dari endorse apa lagi bang? Atau abang ada main digital marketing atau enggak? Kalau digital marketing masih proses nih. Masih proses ya? Nah, selain endorse saya lebih ke itu tadi, terbantu juga nih saya punya komunitas. Komunitas, iya. Ya. Semakin banyak event atau acara yang saya buat pasti permintaan pasar bertambah. Semakin banyak. Ya. Semakin banyak kompetisi pasti orang mau buat baju nih buat kompetisi. Ya itu kedua. Yang ketiga saya buat semacam quiz atau giveaway cukup membantu juga. Cukup membantu ya? Ya. Tapi bang kan tadi bilangnya cetaknya kan nggak di sini. Apanya? Cetak bajunya, customnya kan nggak Kalau di yang Tanjung Pinang full kan? printing nggak? Nggak kan? Nah, kalau misalnya kayak tadi ada orang nasional nih yang Ya. minta ke abang ngakunya di Tanjung Pinang atau di luar bang? Ngakunya apa nih? Nah, ngakunya ITS Store ini di mana? Teksturnya tetap di Tanjung Pinang. Bilangnya di Tanjung Pinang ya? Pinang. Tapi kalau untuk proses produksinya, kalau untuk yang full printing tetap di Bandung. Gitu ya. Nah, soalnya kalau mereka di daerah Jawa juga kirim langsung dari sana kan lebih murah juga Lebih daripada ke sini dulu. Ya. Ke sana kan jadi ribet. Tapi 2019 waktu itu ada 3 tim tetap belum lah, karena saya hitung-hitungan juga belum pas. Ini pas ya. Ya. Tapi kalau endorse berarti kan sama dong kalau sponsor satu tim itu bukannya lebih ini langsung kelihatan semuanya tuh. Mereka ikut kompetisi, Betul. kenapa nggak disponsor pas itu? Beda nih Bang kalau menurut saya. Kalau endorse itu kan hanya personal nih. Ya. Personal kita endorse, dan itu juga karena ada kedekatan emosional, jadi ya udah sih bisa ada saling supportnya. Kadang-kadang ya udah kalau ada rezeki ya berbayar, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah fokus untuk support satu tim itu kayak pasti ada MOU-nya nih dalam perjanjian di awal. Itu juga pernah saya minta nih, nanya nih, kalau misalnya saya support nih di tim A, kira-kira apa yang saya support? Jadi memang selama dalam kompetisi satu liga berlangsung itu kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Ya udah itu kita support semua. Mulai dari kostum tanding mungkin ada 2 sampai 3 style, jaket, kostum latihan, terus juga baju jalan, bahkan sampai peralatan lainnya kita yang support. Jadi menurut saya sih kalau timnya di sana, saya juga melihat nih timnya, tingkat tim apa ya, kayak eksis timnya, kekuatan timnya juga. Nah, bang ngomongin soal ini ya, saya pernah baca satu kampanye marketing di sepak bola ini lumayan menarik. Ada satu brand besar, ini internasional ya, brand internasional ini, dia brandnya emang udah kuat, tapi dia akhirnya sponsor tim ini, tim yang tidak begitu kuat. Alasannya pasti karena satu murah. Oke. Nah, yang diambil pasti pas di interview kan orang nanya, kenapa lu mau ambil tim yang nggak begitu kuat? Karena pasti exposure-nya kan rendah. Dia bilang mau tim atau kuat atau tim enggak, sama aja di FIFA itu ada. Nah, jadi dia ambil dari segi itu. Berarti kan brand-brand dia masuk di game FIFA itu. Iya. Nah, jadi dia bilang yang aku incar ini sebenarnya bukan timnya. Aku mau game produk Jadi aku ada itu di masuk FIFA. di FIFA. Nah, jadi kan kalau di FIFA sponsor-sponsornya biasa di bannernya atau apa ada. Di samping-samping paling juga ada ya. Iya, nah dia bilang itu yang aku incar, dan pemain FIFA itu satu minggu itu ataupun satu bulan itu berapa gitu loh, banyak banget. Nah, dia bilang kita harus mikirin cara strategi yang murah sebetulnya dan efek yang besar. Akhirnya dia pakai strategi itu dan cukup efektif karena dia brand besar dan tim ini ternyata brand kecil, dia mengharuskan tim ini setiap hari posting. Oh iya. Nah, Ya mungkin kerjasamanya lebih enak, lebih gampang diatur ya. ya, jadi dia mengkontrol orang-orang ini, dan biasa namanya ketika tim besar lawan tim kecil pun kan biasa ada foto. Iya betul. Nah, jadi ketika tim besar lawan tim kecil ini foto, mereka upload foto ada brand dia. Nah, itu dia ngambil. Implementasi ya. Juga sih. Nah, dia mikirnya kayak gitu. Terus pas aku baca, waduh ini keren banget nih. Dengan modal yang sangat rendah. Juga ya. Dia mikirnya begitu. Itu bagus banget, Bang. Ya.
Mungkin abang bisa coba. Kalau saya sih malah mikirnya, wah ini agak kurang nih. Dengan saya juga punya teman yang ini, yang tadi yang pertama kali maksudnya membuka pikiran saya awalnya kan sama teman nih yang di Bandung. Nah kalau teman saya ini udah pegang tim juga, Tim besar. support tim besar. Oh. Bisa dibilang tim nomor 1 bahkan ya. Dengan tim yang minta sama saya yang tim masih menengah ke bawah lah jatuhnya kan, hampir sama yang disupport gitu maksudnya. Jadi kalau pikiran saya, kalau yang saya support ini ya pasti mau gitu kan. Kalau ini enggak, karena sama permintaannya. Oh, kalau permintaan sama. Jadi kalau punya kasus yang tadi kan mungkin dia murah, ya, beda. Kalau mungkin yang sini mintanya 3 setel, yang sana 1 setel masih oke kalau menurut saya ya, wajar. Iya. Sesuai dengan apa ya? Kapabilitas juga lah. Betul. Tapi kalau sama rugi. Udah sih mending endorse saja dulu sementara waktu. Iya. Tapi dengan endorse kan kata abang juga udah cukup ini ya. Membantu. Karena kalau menurut saya kalau pemain-pemain atau anak-anak lokal daerah kita ya, Pinang, Batam dan sekitarnya, bahkan mungkin nasional juga seperti itu kalau menurut saya. Jadi ketika idolanya memakai baju, misal contoh nih, siapa sih bintang futsal sekarang nih ya? Misal contoh siapa nih bintangnya? Suban misal ya, pivot timnas Indonesia Suban. Jadi ketika si Suban ini pakai baju TS misal kan, itu jadi mereka nih udah yuk beli baju yuk biar mirip kayak Suban nih pakai ya gitu. Atau Suban aja pakai TS, masa kita nggak pakai TS? Seperti itu sih. Permainan psikologi ya. Iya betul. Ya, jadi kita bermain, idolanya udah pakai, berarti ya otomatis kita lihat nih siapa sih yang lagi naik daun sekarang. Gitu sih saya. Tapi kalau misalnya endorse gitu biasa prosedurnya ribet gak sih bang? Nah itu dia, kalau karena ada kedekatan emosional sih nggak ribet. Saya juga enggak ini sih, enggak yang lagi naik daun nih langsung deketin tuh enggak. Jadi pasti dimulai dari kenalan dulu, jadiin teman dulu sih. Tetap lihat situasi kondisi lah ya. Oke. Terus ada rencana apa nggak sih setelah misalnya COVID ini berakhir untuk bisnis abang atau apa? Ada rencana apa nggak sih yang mungkin yang belum bisa dilakukan karena adanya COVID? Kalau untuk rencana yang lain sih mungkin belum nih. Belum ya? Nggak tahu ya nanti ya ke depan. Tapi kalau pasti saya bakal buat event besar lagi. Event yang paling besar yang abang pernah lakukan apa? Sejauh ini sih kalau menurut saya sih yang pure dari komunitas ya, itu turnamen futsal antar SMA Sekepri. Oh, Sekepri. Ya. Tapi berarti itu kalau itu kan itu jatuhnya swasta kan? Swasta. Nah, berarti kirim orang dong dari Batam, dari Balai, dari mana? Mereka kesini. Tapi kita tetap mitra. Jadi tetap berdiri sendiri, tapi untuk izin pasti saya melalui dinas pendidikan. Karena kalau untuk SMA itu jatuh ke dinas pendidikan provinsi kan? Iya. Karena provinsi kan. Terus juga ada mitra juga sama Dispora. Berarti abang udah berkontribusi banyak banget ya di dunia futsal di Tanjung Pinang. Karena menurut saya terakhir sekali itu ada futsal antar SMA. Ya. Bahkan saya pun nggak pernah merasakan waktu saya masih sekolah. 2006 terakhir. Waktu itu di Gacapuri, kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu nih kalau mungkin event-event kecil-kecil yang diadakan sama antar SMA, mereka aja mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau event yang betul-betul besar, yang mungkin ini ruang lingkupnya hampir semua sekolah ikut, itu belum pernah. Gitu. 2006 tuh masih 2005 itu saya masih jadi penonton di pinggir lapangan. 2006 masuk SMA 2 sekolah masih sempat 1 kali. Pernah lah, setidaknya pernah. Makanya saya rindu suasana itu. Makanya saya harus buat nih saya bilang. 2018 pertama kali. Setidaknya kalau abang nggak dapat, pemuda Tanjung Pinang harus dapat. Ini udah jalan 2020 tahun ketiga, nanti 2021 tahun keempat. Biasanya saya buatnya di awal tahun. Bahkan 2020 kemarin itu menurut saya yang paling besar. Karena saya waktu di final itu sempat mendatangkan 2 pemain timnas. Oh, iya. Mereka main di ini berarti? Sebagai bintang tamu. Oh, oke. Nah, abang sebagai business owner nih, tanggung jawab yang paling besar menurut abang apa sih sebenarnya? Tanggung jawab? Ya. Tanggung jawab sebagai business owner lah. Tanggung jawabnya ya untuk tetap menjaga konsistensi ini sebetulnya. Jadi ketika ada pandemi seperti ini sebetulnya tanggung jawab yang besar ini. Gimana sih ketika pandemi saya bisa tetap survive, tetap bisa adaptif sama situasi kondisi dan tetap bisa, ya saya mikir ada nih di bawah saya yang harus dijaga saya jaga. Nah, pertanyaan terakhir
kalau misalnya nih abang ada saran buat orang-orang yang ingin memulai bisnis apa bang? Kalau menurut saya ya, Ya. yang pertama adalah simpelnya kenali dulu nih atau ketahui dulu hobi kamu apa, ya hobinya apa. Terus yang kedua mungkin dalam seminggu atau 2 minggu coba dicatat. Kalau dulu saya seperti itu, saya catat nih pulang kerja atau mungkin dulu kuliah kan, kuliah. Sebagian waktu saya kuliah atau kerja itu buat apa? Kalau dulu saya untuk futsal. Saya futsal satu hari saya minum obat bisa 2-3 kali. Serius. Sehari? Waktu dulu, iya. Jadi tim ini ngajak ikut. Misal ada kantor mana ngajak ikut, main-main aja. Berarti kalau tadi saya tarik kesimpulan, waktu saya habis selain kerja atau kuliah Di untuk futsal. futsal. Oke, tapi sekarang berubah bang. Berarti passion saya futsal, Iya. ya kan? Ya. Futsal apa nih bisa saya gali di futsal? Contoh salah satu tuh, karena adanya peluang dan kebutuhan tentang aparel atau jersey peralatan olahraga, akhirnya saya terjun di situ. Jadi intinya menurut saya sih kenali dulu passion kamu apa. Oke, Ketika udah tahu passion, lebih gampang juga lebih ya kerja. gampang. Karena nggak ada Enjoy, beban. enjoy, Benar. betul. Kalau dibilang, udah kerja nih kok masih mau sih ngurus-ngurus futsal, masih mau nih, kok masih bisa nih jual-jualan online, baju segala macam. Jadi ya kembali lagi, karena passion saya di sini. Jadi secapek apapun saya, kadang saya pulang, apalagi saya kantornya di Kijang, jauh nih, pulang jam 6, jam 5, tapi saya masih bisa tetap ngontrol produksi baju, penjualan baju, masih bisa bahkan untuk kontrol tim yang di komunitas untuk tetap jalanin aktivitas atau event-event yang ada. Karena jatuhnya tetap itu. Karena passion, jadi enjoy. Oke, berarti nggak ada alasan untuk malas ya? Kalau passion pasti aman. Oke, berarti kesimpulan dari Bang Ivan ini untuk memulai bisnis ini kita harus cari passion kita, Iya. terus to-do list yang penting, apa yang kita mau gitu ya, Iya. kita catat dan ya nggak boleh malas. Intinya nggak boleh malas aja. Ya. Kita kan satu hari diberi waktu yang sama ya 24 jam semua. Nah, Tergantung kita gunainnya buat apa kan? benar. Semua pasti sibuk, tapi tentang prioritas aja sih. Oke, terima kasih Bang Ivan. Paling ini aja dulu Siap. untuk podcast hari ini. Kalian tunggu lagi minggu depan ada narasumber yang lain. Kita akhiri di sini di podcast Meja Bual, satu meja banyak cerita.